Baik, teman-teman sekalian, eh, kita udah ada Mas Rangga Putra di sini, ya. Halo Mas Rangga, halo, di unmute dulu Mas, sorry. Mute. Oke. Oke, Oke, Mas, sorry. mantap. Siap. Apa kabar bro? Baik, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah Mas luar Rangga. biasa baik gitu. Oke teman-teman, semuanya kita sambut Mas Rangga Putra ada di sini. Yeay. Halo, Mas, teman-teman Baik, baik, yang baik. sudah menyempatkan waktunya. Siap, luar biasa. Ini banyak banget yang semangat nih untuk ketemu dengan Mas Rangga Putra nih. Wadaw. Iya, iya, iya. Kalau Siap, boleh aku siap. sedikit pembukaan, ini teman-teman yang antusias di sini mostly itu adalah mahasiswa. Jadi ada mahasiswa, ada anak-anak SMK, tapi mostly mahasiswa. Dan kemudian ada juga beberapa praktisi dan juga orang pemerintahan. Saya kaget juga ada beberapa orang pemerintahan yang ikut juga di sini. Siap. Mungkin udah bosen jadi PNS kali ya, jadi pengen pindah banting setir. Oh, ini ada message. Oh ya, nggak ada audionya dari Android. Oh, Halo, Mbak Opi. Dari Zoom Group Chat, Mas Rangga bisa baca ya? sebentar. Chat. Sebentar ya. Ini mungkin pertama kali saya chatting banyak orang begini. Saya bingung. Nggak terlalu familiar dengan Zoom. Baik, baik. Mungkin Siap, mohon bimbingan. baik, baik, baik. Kita mungkin sedikit ini aja. Saya coba akan tunjuk satu orang untuk bantu saya jadi ini ya, jadi host dulu sebentar sambil saya ngobrol banyak sama Mas Rangga. Oke, Mbak Dewi silakan jadi hostnya sekarang. Oke, aku akan ngobrol sama Mas Rangga ya. Baik, Mas Rangga. Siap, Mas. Wah, ini kalau dengar namamu nih Mas Rangga, orang-orang udah tahu, apalagi orang-orang lama nih, udah tahu kalau dirimu ini sangat gila banget dengan apa ya industri yang menurut aku sendiri sih ini industri yang benar-benar bisa mempertahankan impian kita untuk bisa survive gitu loh. Kita udah tahu Mas Rangga lah, saya nggak usah terlalu banyak jelasin, nanti biar Mas Rangga sendiri yang jelasin. Tapi mohon ada sedikit brief singkat lah dari Mas Rangga untuk menjelaskan Mas Rangga. Mungkin di sini ada yang baru kenal dengan Mas Rangga. Monggo Mas, sebelum kita bincang-bincang seru. Silakan. Halo, nama saya Rangga Adian Putra, asal dari Singosari, Jawa Timur. Mantap. Dari aksennya udah pasti kelihatan. Tetap harus dipertahankan, Mas. Saya bangga dengan aksen. Siap. Benar. Otentik Mas ya. Iya. Terus kebetulan sekarang lagi di Jepang 5 tahun ini. 5 tahun atau 4 tahun setengah ya? Sekitar itu. Hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun. 4 tahun 7 bulan something. Siap. Sebagai 3D artist. Dari beberapa pilihan karir antara permanen dan kontrak dan kerja di satu proyek, tetap saya memilih sebagai outsourcing karena opportunity untuk kerja di banyak proyek dan portfolio yang beraneka lebih luas. Salah satunya. Oke. Siap. Jadi sementara ini 2 tahun saya di Square Enix. Juga sebagai outsourcing dipanggil Square Enix untuk develop project mereka. Siap. Oke. Nice. Kalau gue rasa sih begini, kalau mau kenal Mas Rangga lebih jauh, gampang. Lu tinggal googling aja, lu ketemu udah nama dia. Karyanya dia tuh, aduh. Rangga Putra, begitu dicek, jangan lupa ya, Rangga Putra itu pakai H. Jangan sampai Rangga doang. Kalau Rangga doang terjatuhnya ke gue. Siap. Rangga Putra ini ada RH-A-nya. Siap, Mas Rangga. Aku rasa teman-teman, semuanya kalau mau tahu Mas Rangga Putra ini, dia tadi udah bilang, begitu dia ngomong di Jepang aja, gue langsung kebayang, anjing, ini siapa nih orang nih? Pergi ke Jepang, terus habis itu kerja di Square Enix. Wah, ini menurut gue ini pecah banget sih, menurut gue ya. Jadi,
Tapi di balik itu semua Mas Rangga, kita tuh malah pengen tahu gitu loh. Sebenarnya aku tuh mantau IG-mu. Dirimu juga mantau IG-ku. Jadi kita saling memantau, Mas. Ya, saling mengelike, saling melove. saling sayang gitu. Saling sayang, Mas, kita. Nah, Mas Rangga, ini banyak temanku dan anak-anak didikku yang sebenarnya kalau aku lihat sebagai perjalananku sebagai seorang dosen, aku melihat 17 tahun Mas aku di dunia pendidikan, aku melihat ada satu faktor yang paling penting yang seharusnya mereka tahu sebelum mereka terjun ke industri atau sebelum mereka berbicara banyak tentang bagaimana membuat sebuah memproduksi sebuah 3D animation atau 3D modeling gitu loh. Apa itu? Menurut gue attitude, Mas. Nah, kalau menurut Mas Rangga nih, apa sih yang membuat dirimu bisa seperti kuda hitam yang liar gitu loh? Karena pertama kali kita ketemu, aku inget banget aku lagi ke Malaysia, aku lagi ke Codemaster. Lu harus ngakuin itu nggak? Betul. Pertama kali kita ngobrol di mana? Ingat nggak? Tunggu, gue nyamperin ke meja lu dan gue begitu tahu gue tahu lu medoknya Jawa, gue bilang nih orang Indonesia nih, gue bilang. Terus itu kita makan bareng. Salah, kita pertama kali ngobrol malah di toilet. Oh, ingat nggak? Masnya di toilet kita cuci tangan, terus. Kamu yakin aku cuci tangan, Mas? Cuci tangan atau pipis ya? Kayaknya detailnya nggak perlu diingat. Tapi rasanya di toilet, terus aku nyapa Mas Rangga dari Indonesia atau gimana gitu loh. Lupa, itu cukup lama sih. Iya. 7 tahun apa ya? 7 Wah, tahun udah apa? lama Mas. Udah lama banget, 7 tahun ya. 7 tahun kira-kira. Nah, kita ketemu, ya udahlah. Teman-teman jadi tahu pertemuan gue sama Rangga Putra itu ternyata adalah pertemuan yang paling berkesan dan itu di toilet. Ya. Tapi Rangga Putra nggak fokus. Waktu itu gue sebenarnya nggak cuci tangan. Gue cuci yang lain. Tapi nggak bisa disebut. Oke. Mas. Codemaster. Ya, nah, lu dari Codemaster nih. Tiba-tiba gue denger lu ada di Streamline. Tiba-tiba lu berangkat ke Jepang. Dan lu tahu kan Jepang pernah ngejajah kita, kenapa lu kerja di sana? Maksud gue... Saya ingin menjajah balik. Itu dia, luar biasa. No, just joking. Ya, kenapa Mas lu berpindah-pindah? Sebenarnya orang justru takut berpindah-pindah. Tapi kenapa lu berpindah-pindah? Itu attitude macam apa yang lu bangun nih sebenarnya? Jadi kebetulan, apa ya, saya berawal dari non-privilege, which is alias nothing to lose juga. Oke. Kebetulan dari Facebook ada teman dari Jepang waktu itu. Biasalah kita add Facebook friend kan. Ya. Dan dia kebetulan kerja di perusahaan animasi dan game di Jepang namanya Wondrium. Itu lagi ke Jepang, lagi ke Kuala Lumpur untuk kerjasama dengan studio lain di Malaysia waktu itu, Glow Studio. Dan mbaknya yang dari Jepang ini ngajakin ketemu, yuk ngopi-ngopi. Ya udah ngopi-ngopi, ketemu, ngobrol-ngobrol. Kebetulan bosnya ada juga di sana. Ada juga di sana. Wah, kok pas banget, Mas. Ada bosnya segala ngumpul. Nah, itu dia, nggak tahu. Terus, ya dikenalan biasa, bosnya lihat portfolio saya, sambil ngopi di pasar seni. Mungkin ada teman-teman yang di Malaysia lagi menyimak di pasar seni. Terus ngajakin join, tapi kebetulan waktu itu saya masih ngerjain Street Fighter 5. Jadi, saya masih, tertarik sama, bukan terikat ya, bebas sebenarnya mau cabut, cuman saya suka lagi menikmati proyeknya. Bentar Mas, gue potong dulu Mas. Lu barusan ngomong Street Fighter Mas. Bener gak nih? Siap. Street Fighter 5. Serius Mas? Lu kerjain Street Fighter 5 Mas? Serius? Siap. Serius lu kerjain Street Fighter 5? Street Fighter 5. Gila. Marvel versus Capcom. Oke. Apalagi ya waktu itu? Gokil bro, gue cuman main doang bro, tapi lu bikin. Dari Capcom ya. Gue cuman main doang, lu bikin. Gila lo. Lu bikin apa coba? Coba gue boleh tahu deh. Malah kalau ikutan bikin malah malas main, Mas.
Kenapa bisa begitu? Entahlah. Saya hampir nggak pernah main game yang saya buat. Oh, Termasuk yang di zaman Codemaster. nah ini seru nih Mas. Barusan lu ngomong, kalau bikin berarti jadi malas main. Tapi gue pernah ngeliat tuh ada iklan di Indonesia, anak Anda ketagihan main game, mari ikut kursus animasi. Tapi tidak usah dibahas lah, kita lanjut aja. Sebenarnya itu malah bagus. Kalau Oh, anak serius? Anda ketagihan main game, suruh dia belajar bikin game. Nanti dia nggak akan mau main game lagi. Kapok. Oke, Bapak Ibu, itu tips dari Rangga Putra ya. Tolong diikutin. Karena kalau kita ngerjain game kan kita udah tahu detailnya, jeleknya model poligon yang nyelempit itu begitu game rilis kita tahu kalau itu gamenya di luar pemain ya. Kita tahu gamenya pasti banyak yang cacat, maksudnya bukan cacat, bukan ketidaksempurnaan. Oh. Jadi kita males udah ngerti, udah terprediksi movement-nya atau gimananya kita sedikit sudah banyak terprediksi. tahu. Jadi akhirnya nggak mau main. Wah itu malah aneh. Efek penasarannya lebih berkurang kan. Iya. Mas, di Street Fighter lu bikin yang mana Mas? Kalau boleh tahu, di Street Fighter lu bikin yang mana? Ingatku aku dulu sempat bikin Laura. Oke. Yang rambut hijau, cewek rambut hijau. Iya, gue tahu. Itu udah Street Fighter yang udah lebih baru ya, bukan di zaman kita dulu yang masih sedikit. Bukan. Oh. Terus di Marvel versus Capcom. Oke. Dante, yes. Chris, Nemesis. Wah. Apa lagi ya? Rasanya itu. Wah. Itu. Kalau gue sih cuma bisa bilang satu sama lu, Mas. Bangsat lu bener. Bangsat lu bener. Aduh, gue bilang nih, orang semua tahu itu game, tapi nggak tahu kalau di antara karakter-karakter itu, Mas. lu yang bikin. Enggak, maksudnya itu tim dan ada teman-teman dari Indonesia juga. Banyak sejawatan ya? Ada itu 2. Zamanku dulu di Streamline ada 2 orang Indonesia. 2 orang atau 3 ya? Lupa. Oke. Siap. Sip, Mas. Lanjutin lagi mau kok, Mas. Setelah dari bikin Street Fighter di studiomu tadi, Street Fighter apa? Streamline. Terus outsourcing, betul. Outsourcing. Loh, kenapa outsourcing, Mas? Ya itu tadi, seperti yang saya mention di awal. Karena saya pengalaman kerja di Codemaster 4 tahun ya. Kerja di satu perusahaan itu style kita yang pasti harus ngikutin project mereka. Pastinya kan. Oke. IP juga ngikut intellectual property game mereka. Jadi style kita gitu-gitu aja. Sedangkan dari awal saya suka eksplorasi hal baru, misalnya saya suka mobil, memang dari dulu suka mobil. Yes, of course. Karakter. Kalau saya suka karakter, saya nggak akan dapat kesempatan bikin karakter kalau saya stay di Streamline. Di Codemaster. Karena saya vehicle artist waktu itu. Bikin mobil. Iya. Demikian juga sebenarnya kalau di Streamline ada sih kesempatan project yang lebih luas. Cuman waktu itu project dari Capcom selesai, terus berapa 5 bulan atau 7 bulan lagi itu kebetulan aku masih chatting sama mbaknya. Ini juga salah satu tip nekat buat teman-teman. Nah, ini dia nih. Kebetulan mbaknya agak lucu kan. Lucunya gimana? Lucunya gimana dong? Cakep. Top lah ya. Asik. Jadi terus pas lagi chatting masih nawar, ini masih mau nggak datang ke Wonderium join? Aku bilang boleh juga nih. Maksudnya kita harus tunjukkan kalau kita semangat mengejar ya kan. Mengejar mbak-mbak atau mengejar project, Mas? Mengejar mbaknya waktu itu. Jadi motivasi saya ya itu. Saya memang cuek ya. Maksudnya nggak mungkin dong kalau kita bilang, aku sayang kamu cuma di chat kan, harus datang. Luar biasa. Tunjukkan datang. Jadi ya, oke, aku datang. Ya udah. Oke. Gentleman. Datang dong. Such a gentleman. Betul. Jadi waktu 2016 saya join Wonderium. Yes. Aku chatting lagi sama mbaknya. Mbaknya kebetulan keluar dan ternyata udah punya cowok. Aduh.
Siap. Jadi saya terdampar di Jepang, Mas. Nah. Sebentar, gue potong nih. Sebenarnya teman-teman, nggak apa-apa juga ketika lu bergabung sama satu studio, itu motivasinya bukan karena kerjaannya. Tapi mungkin lu jatuh cinta sama studio itu karena lu ngeliat ada yang cakep di situ. Nggak apa-apa ya, Mas ya? Siap. Atau kalau teman-teman suka kulturnya misalnya. Iya. Ya kan, misalnya saya lihat ada banyak juga teman-teman yang datang ke Jepang atau ke Europe misalnya, karena mereka suka kulturnya. Jadi cari cara apapun buat datang ke sana bisa kan. Tidak melulu harus soal kerjaan. Tidak melulu soal kerjaan. Dan benar sekali, diantaranya bisa ngelihat culture-nya atau mencari jodoh. Kebetulan Mas Rangga ini kalau boleh, ini semacam ini ya, promosi juga. Mas Rangga ini udah orangnya berprestasi, luar biasa, misterius. Terus kadang-kadang aku suka tuh fotomu dengan anjing dan di belakangnya ada mobil keren tuh. Tapi kok kamu tuh selalu ditemenin sama hal-hal yang ibaratnya kurang mistis. Ini loh. Iya, mistis boleh. Sekalinya kamu ditemenin sama cewek, Mas, aku lihat itu boneka. Yang mana itu ya? Kayak boneka manekin gitu loh, cakep gitu. Kamu pernah foto segala macam. Masa sih? Ada boneka yang kamu foto lah pokoknya. Mungkin. Nggak inget aku. Oke, siap. Nah, Mas Rangga ini udah punya pacar apa belum nih? Nah, kita mesti nanya itu juga. Belum, Mas. Belum. Single. Mas, gimana lu bisa survive di luar? Lu cuma nanggung diri lu. Oh, ini kalau teman-teman ada yang tertarik dengan cewek Jepang ya. Culture-nya begini, Mas. Luar biasa. Ini obrolan di luar teknikal dan teman-teman yang ingin punya harapan dengan cewek Jepang. Jadi cewek Jepang itu it's real. Saya ngobrol dengan beberapa orang, teman cowok maupun teman cewek, maupun yang pernah ke PDKT. Mereka saat kita mau date pertama, mereka menentukan awal misalnya mereka ingin cowok yang punya pendapatan 8 million per tahun, 10 million per tahun. No shit, serius? Mereka menentukan angka, I'm serious. Temen cowokku itu putus dengan ceweknya karena ceweknya pingin cowoknya punya pendapatan 10 miliar yen per tahun. Jadi mereka berawal dari angka. Mereka sangat, cewek Jepang rata-rata logis. Jadi buat teman-teman yang gila. romansa duluan, itu akan rontok rasanya. Seriously? Jadi ada angka yang harus kita penuhi. I'm serious. Damn. Oke. Jadi untuk mencintai perempuan ada harganya, dan harganya itu dari standar berapa banyak tabungan yang lu punya. Bukan tabungan, salary. Pendapatan per tahun. Oh God. Jadi misalnya aku ngobrol sama teman gue juga, misalnya aku Yakuza gimana? Aku bisa bikin ratusan miliar per tahun misalnya. Yes. Tapi tahun depan belum tentu kan? Oke. Mereka nggak mau. Mereka mau yang 8 million per tahun, tetap standar, straight. Oke. Walaupun besar tapi nggak stabil, mereka nggak ambil resiko. Oke. Jepang ya. Tapi ada perkecualian lah pastinya. Oke, baik Mas. Gue mau nanya Mas, apakah itu yang membuat mentalitas orang-orang cowok di Jepang kemudian harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan istri? Salah satunya, bukan bisa mendapatkan istri, sorry. Untuk bisa mendapatkan pendapatan yang kemudian mereka juga pasti pengen punya istri. Atau memang orang Jepang tuh nggak pengen nikah atau gimana sih sebenarnya di sana? Atau lebih banyak yang jatuhnya ke anime dan non-real person kan? Yes. Karena itu tadi, mereka nggak mampu memenuhi angka permintaan tadi. Oke. Ngeri gue takut nih. Aku takut juga, ngeri sebenarnya Mas. Gue takutnya itu jadi tren yang masuk ke Indonesia loh. Wah, kacau. Tapi kalau ini yang aku mention tadi, kalau mereka mau ke pernikahan, kalau mau ke serius. Tapi kalau teman boyfriend, girlfriend, it's alright. Oh, it's alright ya. Kalau misalnya serius baru lu harus punya gaji. Mereka ngobrolin betul. Oke. Wah, ini kita bener juga nih, kita jadi belajar satu budaya yang baru nih. Soalnya ada website juga, macam Tinder.
Ya. Kalau teman-teman misalnya mau connect sama orang Jepang, ada website namanya Omiai. Apps. Omiai. Oke. Apa itu, Mas? Omiai kayak Tinder, jadi kita bisa kenalan cewek-cewek. Ah. Di apps itu harus disertakan gaji kita berapa. Wah, gila. Gitu ya. Oke. Ini sih gokil menurut gue. Wawasan. Tapi itu bagus ya. Aku bilang biar mereka nggak jatuh ke tangan cowok yang salah kan. Oke. Jadi lu menuntut memang dapat cowok yang sukses gitulah ya, jangan cowok yang main-main gitu loh. Bener gak, Mas? Betul. Oke. Positif sih aku bilang. Positif ya. Kenapa kita mesti bahas itu? Karena bener loh, ketika lu bekerja di luar, lu harus tahu budayanya. Itu dulu ide yang pertama. Karena kadang-kadang orang mental breakdown itu terjadi ketika lu lagi kerja keluar. Lu tiba-tiba ada ngerasain culture shock. Dan kemudian lu ngerasa kayak, gue gak nyaman di sini. Gue pengen balik aja. Baru 1 tahun, 6 bulan kerja di luar, balik. Tapi kalau Mas Rangga nih malah, gue pikir dengan adanya standar gaji itu malah, oke, gak apa-apa. Gue nikmatin aja, gue jadi tahu. Gitu loh. Challenge. Maksudnya kita segini tuh yang harus kita siapkan lah ya. Siapkan. Memang rencana mau nyari cewek Jepang, Mas? Enggak juga sih, bebas. Oke, akhirnya harus di kondisi yang paling rendah ya, Mas. Pokoknya apa aja saya terima asal cocok satu visi. Oke, Mas. Kita mau nanya hal-hal yang sifatnya non-teknis, Mas Rangga. Siap. Dirimu udah pergi kemana-mana sampai ke Jepang? Enggak sih, sampai ke Jepang sama Malaysia doang. Oh, baru 2 itu ya? Berarti bermain di Jepang sama Malaysia. Oke, Mas. Batam. Oke, Batam pernah juga. Mas, ini kita sesuai dengan temanya nih. Lu kan mengejar passion nih. Banyak orang mengejar passion, tapi gue melihat akhirnya dia tidak tahu prioritas hidup. Dia ngejar passion, akhirnya dia mengorbankan keluarga. Dia mengejar passion, pada ujungnya dia tahu bahwa dia salah gitu misalnya. Atau kemudian dia jadi mental breakdown. Nah, kalau lu yang bisa membuat lu mengejar passion tapi dengan keadaan bahagia, itu apa sih yang bisa mempertahankan lu? Bagaimana caranya lu bisa menjaga passion lu, kebahagiaan lu itu, supaya lu bisa survive sampai sekarang? Karena foto lu juga banyak yang seru sih, men. Enggak, aku pernah baca, itu kalau kita mudah ke-trigger sama faktor lain, faktor di luar kita, itu kita jadi gampang dimanipulasi. Terutama misalnya ambil contoh di sosial media. Ya kan, yang apa, maksudnya kita semua yang tiap hari makanan juga lihatnya sosial media kan. Sosial media, betul. Kalau kita gampang ke-trigger, jadi gampang terpicu, tiba-tiba terprovokasi. Yes. Itu kita gampang termanipulasi, yang maksudnya kalau kita di pengambilan keputusan dengan situasi yang manipulatif tadi, bisa nggak bagus dong. Iya. Gue setuju malah. Hasil keputusannya benar. Jadi saya lebih suka aku mau melakukan apapun, asal itu nggak melanggar hukum. Jadi saya baca sedikit, saya punya bukunya kalau nggak salah, hukum Jepang. Jadi kayak apa sih kalau yang di Indonesia itu kita punya kitab undang-undang hukum pidana apa gimana? Semacam itu, betul. Lu itu ngapain baca gitu? Enggak, maksudnya di situ ada drone misalnya. Oke. Larangan drone, larangan skateboard, karena saya sempat main skateboard. Oh iya, of course, iya. Terus misalnya kalau di Jepang cukup strict, misalnya kita bikin noise tengah malam, polisi yang datang. Jadi bukan tetangga kita yang menegur langsung, mereka telepon polisi. Hal semacam itu saya ingin tahu kan. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman pergi keluar, rasanya itu penting deh dipelajari hukumnya dulu. Jadi kalau kita tahu hukumnya, kita bebas melakukan apapun asal nggak melanggar hukum. Jadi lebih free. Oke. Mau misalnya jalan telanjang di jalanan, kalau lu lihat nggak ada pelanggaran hukum, lakukan. Damn. Kalau itu bikin lu happy, it's fine, ya kan? Boleh gue masukin dalam favorit gue deh. Gue pengen jalan telanjang bulat di mana gitu, asal nggak ada aturannya. Nah, makanya. Jadi kayak misalnya saya kemarin naik gunung atau bikin tenda di pinggir kali,
melanggar hukum nggak ya? Oh ternyata nggak ada masalah ya, bebas. Misalnya orang menegur pun kalau kita tahu kita nggak melanggar hukum, so what gitu kan. Oke, bentar deh. Ini lu ngomongin lu lagi ini nih Mas. Lu lagi kayak bangun tenda lah di situ. Lu tuh kayak seorang lelaki yang merindukan kasih sayang dan cinta Oh, enggak dalam mas, kesendirian no malam. way. Itu apa itu yang Oh pengen enggak lu mas, tunjukin di situ? camping itu bikin kopi pagi hari itu wah nikmatnya luar biasa mas. Oke. Bikin kopi subuh-subuh di Uh-uh. alam bebas, wah itu mantap. Waduh. Bagi lu tuh Apalagi kebahagiaan hakiki ya? kebahagiaan hakiki. Kalau di Tokyo kan tiap hari kita ngelihatnya building, capek Oh, mata. oke. Jarang mata kita pandangan bebas sampai ke 200 meter gitu selain ngelihat langit ya. Oke. Kemana-mana lihat pasti kepentok building. Building ya, padat ya. Bangunan, padat. Oke. Tokyo padat. Oke Mas, berarti hobi-hobi yang lu lakukan saat ini, misalnya lu lakukan sweet escape lah dari Betul, sweet escape. Keren juga mas. masalahnya gue kalau sweet escape ada istri bos, lu kalau Nah sweet itu dia. escape gimana nih? Do it by yourself. Bulan madu lagi dong. Bisa diagendakan. Siap. Memang salah satu agendanya adalah gue juga pengen pergi ke Jepang, tapi gue lagi berantem sama istri gue. Gara-gara tadinya kita semangat sama-sama mau ke Jepang. Ini bukan masalah COVID ya, tapi kita kemudian berbeda pendapat semenjak adanya drakor. Oh, Damn, saya man. tidak penikmat, betul. Ya, aku jadi berantem tuh sama istriku. Istriku bilang, kita ke Korea aja. Dia bilang, jangan, kita ke Jepang. Tiba-tiba dia jadi ke Korea. Karena sebenarnya begitu gue tahu cowok-cowok Korea, tidak seromantis apa yang ada di TV. Betul kah? Lebih dingin gitu mungkin ya? Iya, dan itu benar sekali. Wah, gue punya klien orang Korea, aduh, bangsat semua. Gitu. Camping berdua aja mas sama nyonya. Oh, siap. Mas, Seru. itu tadi yang lu lakuin kayak gitu ya, Mas ya. Jadi, sebenarnya lu ada tips nggak sih untuk teman-teman yang udah bekerja, kemudian dia merasa stuck, dia ngerasa, dia kemudian mempertanyakan kembali impiannya. Karena jujur aja, gue ngelihat ada kondisi-kondisi itu terjadi bukan di luar negeri, tapi di Indonesia. Yang dia kemudian ngerasa stuck, dia ngerasa bahwa, aduh impian gue bener gak sih bisa memberikan gue kehidupan yang layak gitu loh. Seorang Rangga Putra akan melihat ini bagaimana Mas? Dengan deadline-deadline lu bakal disuruh nikah sama keluarga besar lu gitu loh. Oh tidak. Oh tidak ya, Mungkin privilege saya di situ. Oke. Saya nggak terlalu dekat dengan keluarga. Wah, luar Jadi biasa. selama 5 tahun juga saya belum pernah balik ke Indonesia. Lu nggak kangen sama nyokap? Kebetulan nyokap lebih milih kirimannya saja daripada orangnya. Dananya saja yang Anjing, kirim. gak suka nih sama nih anak nih. Apa adanya. Tunjukin deh. Kalau lebaran gitu aku bilang, oh Bu, sorry nggak bisa pulang. Oh nggak apa-apa, yang penting kirimin dulu. Oke. Surga lu terletak bukan di telapak kaki ibu, terletak di seberapa besar lu nyumbang uang ke nyokap Betul. lu. Sudah direstui. Terserah saya mau ngapain. Oke, lu punya privilege di situ ya, berarti ya? Privilege saya di situ, kebebasan. Wah, luar biasa nih Rangga Putra nih. Gila. Nggak, Ini maksudnya, kemarin kan saya juga bikin status itu kan. Ya. Misalnya kita nggak diperhatikan gitu, yes. Gue baca tuh. Kadang kalau kita ambilnya negatif, wah kita sedih, wah kita merasa nggak diperhatikan keluarga. Yes. Putar balik sebagai privilege. Oh, karena nggak diperhatikan bebas kita. Oh my God. Ya kan, bisa diputar kan ininya, mentalnya di dalam kepala kita gitu. Bener. Lu nggak diperhatiin, bukan berarti lu sedih, tapi lu nggak diperhatiin justru lu merasa bebas, coy. Iya. Wah, mantap. Nih ya, aduh, saya nggak tahu ya, setelah bincang-bincang ngalur ngidul nggak jelas ini, saya nggak tahu mindset anak-anak atau teman-teman yang ngeliat ini bakal jadi seperti apa nih. Tapi yang jelas, kita harus pelajari bagaimana seorang Rangga Putra bisa benar-benar mengejar impiannya. Dan sekali lagi, gue nggak mau bahas teknis, tapi gue yang salut sama nih orang nih. Dia tuh tahu apa yang dia mau, dan dia tuh juga menikmati apa yang dia jalanin. Itu kita harus benar-benar tahu, dan kita harus benar-benar resapin tuh. Seorang Rangga Putra tuh sebegitunya loh untuk bisa ngejar, Mas.
Oke. Lu Itu punya sih. apa ya? Nih, sekarang gue mau nanya nih. Kadang-kadang di kantor ada yang kayak gini nih, Mas. Ini kita berbicara tentang attitude ya. Attitude, mentality selama lu bekerja. Oke, kita udah tahu lah bahwa lu punya passion, lu punya aturan sendiri dalam mengejar impian lu. Nah, sekarang kita kan kerja nggak sendiri nih, Mas. Kita kerja how to deal with people gitu loh. Lu punya tim, lu punya bos. Nah, Betul. ada nggak nih orang-orang yang jadi tim lu, jadi teman lu atau bos lu, ini sikapnya kayak bangsat nih misalnya. Ada nggak yang kayak begitu misalnya? Itu gimana Mas lu ngadepin orang-orang kayak begini nih? Pasti ada. Cuman mungkin spesifik ya di kerja di industri kreatif ya. Kalau kerja di bidang lain mungkin sedikit banyak bisa nyambung. Cuman kalau di industri kreatif ada dua. Ya. Kita sebagai karyawan atau kita sebagai artis. Dua hal itu sebenarnya yang bisa memecah fokus ya. Kalau misalnya di kantor misalnya ada Mas bilang, wah orangnya ini bangsat atau gimana. Kadang kita tersinggung itu karena ego kita tersentil. Ya enggak? Kita tersinggung karena ego kita yang tersentil. Semacam itu. Tapi kalau kita menyadari bahwa, oh ya udahlah, aku kerja dapat duit buat tagihan dan menghindari konflik sebisa mungkin. Karena kalau saya mau pingin bikin art, ya udah saya di rumah bikin art. Tapi di kantor sebisa mungkin saya fokus, saya tetap kasih 100% performa. Cuman saya nggak akan menaruh hati saya di sana banget-banget. Mungkin teman-teman ada yang protes, wah ini kerjaan impian saya. Percayalah saya mengalami itu waktu awal-awal di Codemaster. Saya menaruh hati ke project saya. Yang kalau di feedback kita jadi baper, tersinggung. Kita udah menaruh sepenuh hati ngerjain siang malam, begitu di feedback, kita jadi nganggapnya personal. Saya benci orang itu. Jadinya gitu kan. Itu awal-awal saya mengalami. Jadi saya ngerti banget feeling kerjaan kita dicampakkan tim lead itu cukup sakit. Cuman setelah saya menyadari bahwa kerja ya kerja, bikin art yang benar-benar art itu personal di rumah, di luar. Jadi kalau misalnya dapat feedback ya no problem. Waktunya cukup nggak? Begini kalau nggak cukup kita nego, tapi dengan kepala dingin, nggak jadi wah orang itu benci saya atau apa nggak. Kalau gitu boleh kita katakan bahwa overthinking itu kita lempar jauh-jauh deh ya. Kalau kita bekerja secara profesional. Tapi memang kita nggak menutup kemungkinan gini, Mas. Kita nggak menutup bahwa sebenarnya mostly artis-artis kita itu karena kita artis, kadang-kadang kita tuh terlalu idealis. Itu yang bahaya itu. Itu. Nah, seorang Rangga Putra sebenarnya sudah menjelaskan nih kepada teman-teman semua. Kita tahu bahwa ya udah kalau kita bekerja profesional aja. Kalau sekiranya masukan itu datang dari leads, dari atasan kita, yang memang kalau dirasakan itu juga nggak tepat, tapi kita tetap harus telan bulat-bulat nggak, Mas? Gitu ya? Betul. Karena harus kita sadari juga, lead itu juga dapat pressure dari atasannya loh. Kita kadang yang lupa kan. Kita ngerasanya kita ditekan lead doang gitu. Padahal kalau dilihat lebih luas, mereka juga ditekan mungkin dari art director. Art director ditekan dari production manager atau di atasnya masih ditekan lagi. Jadi sebenarnya sampai dari klien ya. Sampai dari fund investor kan. Investor, oke. Jadi sebenarnya mereka menekan kita itu juga bukan personal sebenarnya. Sedangkan kalau kita ngeberontak balik, mereka yang kaget sebenarnya. Orang ini kenapa? Kok malah diambil hati ya? Kok orangnya jadi tersinggung ya gitu. Mereka juga sebenarnya bingung loh, kasihan juga sebenarnya. Oke. Lu pernah nggak berantem sama atasan lu? Lu jangan bohong sama gue dah. Pernah. Dengan gaya-gaya lu kayak gini nih nggak mungkin nggak berantem sama atasan. Pernah. Itu kasusnya apa kalau boleh tahu? Itu di perusahaan yang sebelumnya karena background saya di video game. Ya. Dan perusahaan yang sebelumnya itu animasi. Kebetulan waktu itu ada project game
Yang saya merasa, dalam Yes. tanda kutip, saya merasa lebih tahu karena bertahun-tahun saya di game dan dia di animasi kan. Oke. Dan dia memberikan instruksi yang salah menurutku. Secara teknis? Secara teknis. Oke. Cuman karena orang Jepang itu ya begitu itu. Mereka ya yo tapi nggak mau menerima masukan. Ya, kita sedikit crash. But it's okay. It's okay ya. Oke. Waktu itu transisi dari masih kultur Malaysia. Kultur Malaysia. Bahwa begitu ketika lu nyampe di Jepang, ternyata lu belajar sesuatu yang baru, dan bolehlah ini kita katakan sebagai proses pendewasaan kita juga sebagai seorang profesional mungkin ya. Kalau di Malaysia kan kerja sama bule. Oke. Kalau kerja sama bule itu kita open discussion. Kita bisa diskusi, bisa berdebat tanpa harus saling panas. Mungkin saling panas, cuman kalau masukan kita betul ya betul. Diterima. Tapi kalau di Jepang itu senioritas lebih dominan. Jadi walaupun kamu betul, belum tentu masukanmu diterima. Jadi ngapain juga akhirnya aku berdebat. Wait. Lu bener nih yang barusan lu bilang nih, senioritas lebih penting. Di Jepang? Iya, bener. Oke, di Jepang. Iya. Tapi, gue dengernya kayak, it's very fucking sucks, man. Maksudnya... It is super sucks, man. Maksud gue, kok bisa? Siapa tahu junior lu punya ide yang hebat gitu loh. Betul. Nah, itu gimana, Mas? Dan industri mereka emang maju sih. Apakah gara-gara dari situ ya? Susah juga sih sebenarnya. Gue pikir nurut sama yang tua. Ini kayaknya orang Jawa banget. Hampir sama. Oh, sebenarnya kalau di Jepang sebenarnya lebih banyak perusahaan kecil yang keluarga itu kental banget, Mas, ininya. Oke. Kayak perusahaan pachinko. Jadi awal ke Jepang kan aku tahunya cuma Capcom atau apa Square Enix. Iya. Ternyata begitu masuk sini banyak banget perusahaan kecil yang supply game buat pachinko. Pachinko itu kan cukup hampir di tiap kasarnya tiap kampung itu ada kan? Iya. Game elektronik judi gitu. Iya. Perusahaan kecil ini yang supply game ke mereka, ke pachinko tersebut. Nah, perusahaan kecil ini sangat kental sekali ininya. Culture menghormati yang tua. Culture menghormati yang tuanya ini. Oh. Saya ada teman, dia kerja di aku lupa di penerbit Kodansha kalau nggak salah. Oke. Saya ada teman kerja di Kodansha. Oke. Dia ditahan polisi. Woi, kenapa? Itu karena dia habis dari ulang tahun, dia dikado pisau lipat sama ceweknya. Oke. Dikado pisau lipat sama ceweknya. And then ada random check di jalan, itu dia ketahuan bawa pisau lipat. Oke. Dia ditahan 9 hari. Karena memiliki benda tajam? Membawa pisau. Oke. Setelah dia balik di kantor, dia disuruh kayak berlutut itu meminta maaf ke jajaran di kantor. Anjing, seriusan? Which is temanku kan orang Amerika. Temanku orang Amerika bilang, ngapain aku minta maaf? Ini juga aku nggak ada masalah dengan kantor gitu loh. Iya, that's exactly. Gitu loh. Dan temanku akhirnya cabut gara-gara itu. Tapi dari situ kita lihat bahwa hierarkinya tuh benar-benar, bayangkan yang berlutut dan saya minta maaf, sumimasen, macam itu kan ridiculous kan sebenarnya. Nggak masuk akal kalau bagi gue sih, tapi... Lagian, makanya ditahannya juga bukan masalah apa, cuman masalah dia di luar urusan kantor kan. Oke. Tapi dia dipaksa berlutut minta maaf. Waduh. Kelas Kodansha loh. Kodansha atau apa ya? Maaf kalau aku nanti lupa nama company-nya. Iya. Oke. Jadi, apa ya? Gue ngelihat ini kayak di Indonesia itu ada dua, apa ya? Lihatlah Yogyakarta ya, dengan maka itu dia diberikan gelar sebagai daerah istimewa Yogyakarta karena keraton, kesultanan itu jadi hal yang sangat penting gitu loh. Tapi kalau di Jepang ini, apakah memang itu terjadi karena culture-nya dia yang meresap ke dalam setiap
aktivitas produksi gitu loh. Jadi budaya yang masuk ke dalam semuanya gitu loh. Jadi akhirnya kalau lu bikin salah ya lu harus minta maaf sampai seperti ini gitu. Gitu juga nggak sih kira-kira? Mungkin ya. Kebetulan saya belum ngalami, untungnya. Gue kebayang lu disuruh, wah Rangga Putra, gitu. iya lu harus kesini. Lu harakiri hari ini, nah mati deh lu. potong jari satu. Iya. Nah, waktu kita ini terbatas sebenarnya. Tapi gue ada pertanyaan lagi yang seru nih sebenarnya. Gini, lu kan pergi kemana-mana nih. Ibaratnya lu dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Dengan tipikal kuda hitam, makanya gue punya nickname for you ya. Gue selalu manggil Rangga Putra the Stallion, si kuda hitam yang liar gitu menurut gue. Nah, apa yang membuat lu bertahan di sebuah perusahaan yang kemudian lu memutuskan untuk pergi? Kan ini pasti ada satu benturan misalnya ke kitanya gitu loh. Betul. Apa sih yang bagi seorang Rangga Putra, lu bekerja di satu perusahaan, terus kemudian dengan mentalitas dan attitude yang lu punya, lu ngerasa it's enough. Gue mau pergi lagi kemana? Tapi gue lanjutin lagi satu nih. Lu pernah janji sama gue, lu nggak mau pergi ke Amerika. Awas lu kalau bohong di sini lu. Banyak yang lihat nih. Bener. Awas lu, gue sumpahin lu nggak punya pacar lu. Timur Tengah ya. Nah, lu tolong deh ceritain yang itu sampai akhirnya lu berpikir bahwa lu nggak mau ke Amerika, lu mau ke Timur Tengah. Nah, coba deh. Lu mau naik haji apa gimana ke Timur Tengah? Ke Amerika sama Timur Tengah maksudnya. Oh iya. Oke. Nah, berawal dari yang keluar dari kantor deh. Kenapa sih misalnya? Kebetulan saya nggak terlalu suka komplain. Oke. Kecuali komplain mungkin dengan teman dekat banget atau memang masalahnya sangat berat. Oke. Kalau buat saya, take it or leave it. Take it or leave it. Oke. As simple as that. Kalau kita masih mau take it, sampai satu titik yang ya udah gue pergi. Jenuh ya? Jenuh, capek, lu kalau pergi. Kita harus misal gajiku nggak naik-naik nih. Buat aku, nanya ke bos-bos gini ya, jadi konflik kenapa gajiku nggak penting. Kalau selama nggak naik gaji itu is okay for me, ya udah aku stay. Masih cukup, masih it's fine karena kebutuhan juga nggak banyak-banyak. Sampai akhirnya ya udah nggak cukup, saya cabut. Tapi saya menghindari untuk bos nanya gajiku kapan kenapa nggak naik atau kerjaanku kok terlalu overload. Saya nggak pernah komplain hal-hal seperti itu. Oke. Kalau gua merasa nggak kuat, ya udah gua cabut. Nah, tapi alasan yang lu sampein ke atasan lu apa? Bisa dari yang manis-manis atau yang mau mencoba pengalaman baru di luar sana atau itu hari ini ngeliat lu alasan lu tai gitu. Apa namanya? Hubungan dengan orang kan tetap harus dijaga. Iya. Oke. Maksudnya saya menghindari konflik juga biar hubungan itu tetap baik. Oke. Iya kan? Someday lu bisa di-call lah ya kalau ada satu project besar yang mungkin sesuai dengan lu. Karena kita nggak pernah tahu kan, Mas. Yes. Atau gimana. Atau mungkin kita yang mungkin perlu sama mereka atau kita di kantor baru dan mereka perlu orang dan kebetulan kita bisa ngebantu. Masih kita nggak ada ilfil sama mereka juga, masih baik. Oke. Tapi kalau saya sering konflik di internal itu kan nggak baik ininya. Aura kerjanya juga jadi nggak baik. Oke. Jadi mempertahankan idealisme itu tidak harus selalu dengan benturan ya. Artinya ya lu jagalah sesmooth mungkin supaya ke depan tidak terlalu banyak konflik. Ini agak beda memang Rangga Putra sama gue. Gue malah banyak konflik sama orang-orang. Saya juga konflik. Cuman kalau memang orangnya deserve to conflict with us, ya udah konflik. Ya. Ajar aja ya udah ya. Ajar aja. Tapi kan ada orang baik sebenarnya. Iya. Misalnya kayak soal naik gaji, misalnya bos kita nggak naikin gaji kita kan belum tentu bos kita orang brengsek yang harus kita musuhin kan. Oke, setuju. Mereka juga orang baik, cuman mungkin budget company yang nggak cukup atau apa. Itu wajar gitu. As long as alasannya juga masuk akal, ya tidak ada alasan buat kita juga benci sama mereka, bener ya? Betul. Ya, personal. Oh ya, gue setuju. Nah, pilihan lu tidak mau ke Amerika, gue nggak tahu kenapa. Karena Amerika menurut gue oke banget gini. Oke banget, mungkin lu bisa dapat cewek bule di sono, gue nggak ngerti dah. Sama lu juga nggak mau ke Timur Tengah. Gue nggak tahu apa area konflik, lu lagi tidur tiba-tiba kejatuhan bom atau apa, gue nggak ngerti deh. Lu coba ceritain deh, kenapa lu nggak mau pergi ke dua tempat itu? Wah, ini cukup ini ya.
cukup sensitif mungkin buat teman-teman yang lain. Oke. Ini persoalan pribadi ya. Jadi cara pandang saya terhadap dua tempat itu bukan berarti ini general. Bisa jadi sangat spesifik ke saya. Cuman kalau di Amerika itu dari dulu memang ada potensi rasial itu. Dan yang ternyata meledak kan kemarin kan. Yes, betul. Karena memang isu-isu itu. Saya nggak suka konflik dari awalnya kan. Oke. Jadi takutnya rasial itu. Mungkin lu juga takutnya karena bikin lu juga nggak nyaman ya di lingkungan kerjanya dengan adanya hal-hal seperti itu ya. Mungkin ya. Tapi saya belum pernah ke Amerika, jadi nggak bisa, judgement saya belum bisa tentu benar. Oke. Good. Bagus, Mas. Nah, Timur Tengah, Mas. Lu nggak mau jihad, Mas? Pakaian udah hitam tuh, tinggal ngangkat bendera. Timur Tengah rasanya sementara aku simpen, karena kita nggak tahu kalau audiens luas. Oh, iya. Oke. Deep. Oke. Kita angkat tangan. Mohon maaf, Timur Tengah adalah sesuatu yang indah, ya. Jadi kita tidak akan bahas indah, sejuk, dan lain sebagainya. Oke, Mas Rangga Putra, mungkin gue bacain dikit nih. Ada beberapa orang yang pengen tanya nih, tapi ini basic sih. Mungkin banyak sih sebenarnya. Mostly ngomongnya halo sih. Halo. Halo ya, juga. Iya, halo. Banyak kan negornya Mas Rangga, Mas Rangga yang pakai H. Saya nggak ada yang negor nih, halo Mas Rangga gitu. Tapi ada yang tanya paling basic deh. Mas boleh tanyain ke Mas Rangga Putra di Capcom kerjanya di bagian apa? Tadi kayaknya udah dijelasin ya. Mungkin di Capcom itu hanya karakter atau lu juga sempat ngerjain props atau environment, Mas? Di Capcom dulu outsourcing ke Streamline. Jadi saya nggak di Capcom-nya, tapi pas saya di Streamline ngerjain project dari Capcom. Oke. Yang lu kerjain itu karakter, props, atau environment? Karakter. Only karakter. Oke. Sedangkan lu di Codemaster, gue ngeliat lu ngerjain environment ya? Bener ya? Environment sama hard surface? Mobil. Spesialis mobil ya? Mobil sama environment. Saya sempat ke environment juga. Oh, iya. Yang gue lihat soalnya waktu lagi gue datang ke Malaysia nih, Mas Rangga, portfolionya karakter, tapi pada saat gue datang ke Codemaster, doi lagi ngerjain mobil sama environment. Gue inget banget environment waktu itu. Gue bilang, lah ini gimana sih kekuatannya di karakter tapi kok dipindahin di situ. Sampai lu bilang pernah gini, gue inget banget lu bilang gini, orang Indonesia tuh dikenal gara-gara dia bagus bikin mobil-mobilnya. Bener gak sih? Karena kenapa? Sorry agak-agak. Iya. Orang Indonesia di Codemaster itu bagus-bagus karena tim yang ngerjain environment sama mobilnya itu bagus-bagus dipegang sama orang Indonesia. Mobilnya betul banyak master saya dulu di Codemaster. Yang ngajarin saya 3D pertama itu juga di Codemaster. Di Codemaster juga. Tapi sekarang sempat ke Rockstar. Tapi sensei saya dulu, guru saya dulu. Oke. Nah, nih, ada yang nanya nih Mas. Halo Mas Rangga, apakah benar yang sekarang Mas Rangga lakukan ini adalah impian besar Mas Rangga dari dulu? Atau ini pertanyaan dari Tresna. Impian Mas Rangga dari dulu atau impian berubah seiring berjalan dengan waktu? It's okay even is it not your dream as long as you're happy? What do you think, brother? Ada istilah hati-hati dengan yang kamu inginkan. Karena bisa terwujud. Dan ini memang yang saya inginkan. Oke. Kalau mengenai pacar gimana, bro? Itu berat loh sebenarnya, Mas. Saya mungkin nggak akan bisa sebebas ini. This is okay. Cuman ya. Gimana pertanyaannya? Kan lu bilang hati-hati dengan apa yang lu inginkan. Ya kan? Dan benar. Lu menginginkan ini, dan kemudian lu dapatkan. Nah, sekarang pertanyaan gue. Lu nggak menginginkan punya pacar, bro? Sempat. Sempet lagi. Saya sempat menginginkan punya pacar, terus sempat jalan juga dengan cewek di sini. Di Jepang? Dan ketika di Jepang. Oke. Dan ketika masalah itu tiba, aku bilang, oh hati-hati dengan yang kita inginkan. Repot memanage-nya. Oke. Di poin itu saya merasa ingin jomblo. Oh, serius ya? Serius, man. Banyak loh sebenarnya teman-teman di sini banyak yang punya pacar. Pasti ngalamin kalau
kebebasan kita nggak lagi absolut. Nggak lagi absolut. Apalagi Mas Rangga udah menikah, bisa mengamini lah. Amin ya robbal alamin. Tadinya terbang Ya kan? sebebas merpati, sekarang ada di sangkar Betul. emas. Which is okay. I mean, tiap orang bisa punya pilihan sendiri, which is okay. Ya, setuju. Betul. Oke, Mas Rangga. Luar biasa nih. Lu mesti denger nih, Rangga. Ini sekalian kita tips and trick tentang mencari cewek di Jepang nih kayaknya. Nah, Mas Rangga ada pertanyaan lagi nih. Mas Rangga, mau nanya, kreativitas yang Mas Rangga biasanya dapatkan itu datangnya dari mana? Nah, iki wangsit atau apa? Sebentar, tak cari ini. Monggo. Take your time. Sebentar ya, satu menit. Aku ada Okay. buku-buku. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, sekarang timingnya untuk kalian bertanya, tapi bukan dengan mengaktifkan audionya. Saya takut nanti malah jadi problem. Nah, itu dia diambilin contoh. Tolong ditulis dan tolong kasih di bagian chat. Kita hanya punya waktu, sebenarnya udah hampir habis, tapi gue mungkin kasih waktu kita sekitar 15-20 menit lagi ya. Mas, minta izin 15-20. Mas Rangga, halo? Halo. Iya, minta izin tambah 15-20 menit lagi ya pertanyaannya. Siap. Oke. Jadi silakan, kalau Mas, soal inspirasi, itu saya orangnya kalau suka kepinginan. Nah. Jadi kalau misalnya aku ada buku ini, Araki ini fotografer terkenal di Jepang. Kok mendadak pusing, Mas? Blur? Bukan, maksudnya dari gambarnya mendadak pusing saya. Yes. Ini fotografinya bagus. Luar biasa. Lihat fotografi seperti ini. Saya dalam hati saya pengen buat. Oh, aku pengen bikin seperti mereka. Tak perhatiin dengan serius dulu. Ya. Wow. Saya ada banyak buku. Ini sumber inspirasi fotografi misalnya. Kalau Mas Rangga kemarin melihat di Instagram saya ada beberapa foto cewek. Yes, gue lihat. Karena abis ngelihat kayak begini, ini bagus banget. Menurutku cukup artistik. Aku langsung kontak temenku, mau nggak jadi model? Oke. Terus lu foto? Di foto. Maksudnya kalau ngelihat karya orang lain yang cukup bagus, aku pengen bikin seperti itu juga. Just simple as that. Jadi saya main game, misalnya Last of Us gitu. Wah, aku pengen bikin kayak gitu. Oh, maka itu lu bilang lu banyak kepengenan. Betul, Mas. Nah, masalahnya Mas Rangga, lu ngeliat orang nikah atau orang punya pacar, lu juga harusnya begitu kepengenannya. Itu menghalangi kepengenan saya terwujud, Mas. Oke, Mas, buku-buku itu mostly berbicara tentang perempuan cantik. No, it's fotografi. Iya, fotografi. Kenapa harus buku itu yang lu jadiin fondasinya? Dengan apa? Kenapa harus fotografi dan kenapa fotografi itu isinya? Gue lihat tadi ada ini bukan pornografi ya. Kalau gue lihat tadi dari fotografinya, walaupun dia nude. Ini itu terjual bebas loh, bukan buku porno. Bukan buku porno, oke. Terjual bebas di Jepang beda juga ya. Sama terjual bebas. Lu nggak bisa bilang sama. Maksudnya kalau di sini saya bisa belajar anatomi sama fotografi. Oke. Muscle, otot. Karena kalau kita belajar itu sebenarnya bukan kayak kita belajar bahasa lah. Kita kalau misalnya ngobrol begini, kita nggak dalam kepala kita nggak bingung nyari mau pakai kata apa ya. Yes. Karena itu ada di subconscious level kan. Oke. Di dalam subconscious di alam bawah sadar kita. Kita ngobrol begini. Jadi kalau saya dapat asupan. Yeah. Sorry bahasa Indonesia saya terputus. Asupan image seperti ini terus. Saat kita dapat task, bayangkan saat kita dapat task bikin karakter cewek, ini sudah di dalam alam bawah sadar kita. Kita tahu, ini kalau bikin clavicle salah posisi, karena kita sering ngelihat manusia. Oke. Kita bikin pusher, dari mana kita tahu salah kalau kita nggak pernah lihat cewek, pusernya cewek. Iya, setuju. Gue setuju.
Betul, betul banget, betul banget. Misalnya ini hipsnya agak ke twist Iya, iya. atau buttsnya seperti ini. Kalau kita nggak pernah lihat referensi seperti ini, dijamin karakter kita akan canggung. Oke, nggak natural ya? Nggak Jatuhnya natural. pergerakan ototnya nggak natural ya? Pasti ada yang salah, merasa ada yang salah. Jadi saya baca buku-buku seperti ini buat ini aja sih, buat ke alam bawah sadar. That's good. Dari inspirasi juga. Dari inspirasi juga ya Mas ya. Oke, dari semua buku itu sebenarnya nggak selalu harus lu baca buku teknis ya. Itu kadang-kadang lu lihat referensi tadi kayak buku tadi tuh gue bilang itu untuk alam bawah sadar kita sehingga pada saat kita lagi produksi teknis itu bisa kejaga lah dengan baik. Recall. Ya recall, benar. Buat library visual kita. Siap. Dan juga buat imajinasi saya, Mas. Terima kasih atas imajinasi malam ini. Betul, Mas. Buat imajinasi. Oke. Betul. Betul banget. Nah. Betul. Ada yang, ini ada yang bertanya tentang menggambar nih. Karena gini, setahu gue Rangga Putra dulu awal-awal ketika gue ngikutin nih orang nih luar biasa nih. Makanya gue bilang ngobrol sama dia 1 jam aja nggak akan cukup. Gue bilang ini mesti nongkrong habis-habisan berapa hari nih. Nah, ada yang nanya karena gini, gue ngelihat lu dulu. Lu tuh jarang banget gambar manual. Bahkan lu pertama kali coba gambar manual dan lu post, gue bilang nggak ada bedanya dikit sama mahasiswa gue. Iya, agak beda-beda dikit lah maksudnya dengan mahasiswa gue yang jago gambar gitu. Tapi yang gue salut dari lu adalah lu kalau udah punya kepengenan, lu tuh bener-bener kejar gitu loh. Tiba-tiba lu dengan sangat konsisten menunjukkan progres gambar. Tiba-tiba lu belajar fotografi. Tiba-tiba lu menggambar live drawing. How come? Lu bisa kayak begitu? Energi lu itu lu dapat dari mana untuk bisa lu kejar apa yang lu mau itu? Enggak, sebenarnya klise. Kalau orang lain bisa, harusnya kita bisa kan. Oh, balik lagi ke situ ya? Balik lagi ke situ. Sama dari dulu saya punya, pasti kita semua punya universe di mana kamu bisa hidup sebagai orang lain. Yes. Bukan berarti dalam sisi negatif yang kelainan mental kamu jadi bipolar, bukan. Tapi pernah nggak sih kita ngebayangkan, aku pengen jadi insinyur, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi astronot. Pernah mengalami itu? Kita semua pasti kan? Betul. Setuju. Kebetulan kalau saya yang paling memungkinkan kalau jadi astronot udah pasti nggak mungkin. Tapi yang saya paling memungkinkan, aku pengen diving. Ya. Jadi saya langsung sama teman-teman ada yang nawarin, ayo diving. Aku pengen belajar diving. Oke. Aku pengen naik gunung, ya udah naik gunung. Survival juga, berguna juga untuk survival. Nah, itu cobain hal baru. Cobain hal baru karena itu akan membuat balance hidup kita ya. Bener nggak Mas Rangga? Nah, buat survival juga. Juga. Di saat yang kita butuhkan. Oke. Mas, ini ada yang nanya nih Mas, tapi aku pas lagi baca, tapi kalau pertanyaan teknis, mohon maaf teman-teman, saya dari awal udah bilang, saya udah disclaimer nih, dari awal kalau ada pertanyaan teknis. Ada yang nanya satu, Blender, ya Blender digunakan. Apa Blender atau Maya? Pertama kali saya pakai 3D Max. Oke. Apakah Blender di sana digunakan? Iya, Blender digunakan. Oke. Blender digunakan. Ya. Berarti software gratisan pun ada ya? No problem. Buat modeler ya terutama ya. Oke. Itu special case ya, karena yang jawab tuh Rangga Putra langsung. Karena gue bilang dari awal tadi jangan nanya teknis, karena kita di sini coba tanya sesuatu yang sifatnya non teknis. Nah ini ada yang non teknis Mas. Dia bilang begini, Mas, gue ngelihat di IG lu, ini pertanyaan dari Aristio Setiawan. Oke, ini dari namanya kayaknya anaknya menyedihkan ini sebenarnya. Enggak, itu mahasiswaku sebenarnya dulu. Iya Mas, sampai sekarang dia masih mencari berarti mencari powernya dia untuk bisa bergerak sampai di titik mana. Dia nanya gini, saya lihat IG masih sering latihan dan explore sendiri di rumah untuk mungkin kemampuan live drawingmu dan lain-lain. Betul Mas Aristio Setiawan. Ya, dan kemudian dia bilang dia tuh animator di salah satu studio di Jakarta dan ibaratnya jam terbang masih di bawah 5 tahun lah. Tapi dia ngerasa boro-boro mau latihan untuk diri sendiri, untuk meningkatkan personal portfolio, atau mau jalan-jalan, mau nge-balance hidup dia, kalau pekerjaan dia sendiri itu membuat dia energinya sudah habis tiap hari dari Senin sampai Jumat, sampai di rumah tuh dia udah capek.
Rangga Betul, Putra Mas. ini kan kerja di Square Enix nih. Apa nggak gila kerjanya gitu loh? Silakan bro. Sebenarnya aku harus nanya ke Mas Aristio, apakah di waktu luangnya dia sempat nonton animasi misalnya? Terakhir dia Karena bilang nonton. Iya, iya. ah, kalau kita nonton animasi misalnya yang kayak Pixar atau aku nggak ngikutin animasi, kita terbakar lagi semangat. Harusnya Oke, ya. oke, oke. Kayak kemarin aku juga beli Last of Us. Oh my God, lu beli Cuman artbooknya nggak atau gamenya, gamenya? Oh gamenya. gamenya. Oke, oke. Walaupun aku nggak memainkan sepenuhnya, cuman aku pengen lihat buat ngebakar semangat tadi loh. Oke. Misalnya kita di kondisi males ya. Iya, iya, iya. Kita ingat lagi kenapa kita ada di titik ini sekarang. That's it. That's it. Karena kalau saat aku males, aku ingat dulu yang membawaku ke sini karena aku suka main game. Iya, iya. Jauh di masa-masa masih rental Nintendo. Iya, 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 iya. Dan ketika aku main game lagi, semangat itu kayak balik lagi, kayak membakar lagi. Yes. Dan this is apa ya? This is why I'm here. Yes. Enggak, ini kata-kata lu yang dari tadi lu sebutin nih, ini yang paling ampuh nih menurut gue. Catat mas. Catat ini. Catat ini. Awas nih. Habis setelah ini gue akan bikin quotes, gue akan rangkum acara ini, nanti gue akan bikin quotes, gue akan publish di media sosial. Jadi setuju. Apa yang membuat lu bisa berada di titik ini? Kemudian itulah yang akan lu gunakan untuk bisa lanjut dari titik itu menuju ke titik yang lebih depan lagi. Gitu ya Mas ya kira-kira ya? Benar Mas. Jadi balik lagi jauh ke masa waktu kita awal-awal belajar. Kenapa kamu belajar hal itu? Yes. Apa yang membuatmu tertarik di situ? Kalau kita lupa akan hal itu, kita kehilangan motivasi kadang. Gue setuju banget. Kalau dalam hubungan suami istri nih, itu juga perlu Mas. Artinya, ketika lu punya istri atau lu punya pacar, kemudian ada godaan-godaan besar di sekitarnya. Ada masalah ya kan? Nah, ada masalah ya. Jujur aja gue juga merasakan itu gitu loh di 3 tahunnya pernikahan gue. Tapi endingnya gue selalu merasakan bahwa kalian bersama. Ya, that's it man. Gue nonton film di Netflix ya, judulnya The Last Dance-nya Michael Jordan. The Last Dance, man. Umur gue udah 41 tahun, itu membuat gue jadi termotivasi untuk kembali menjaga badan gue. Gue fitness seminggu tuh 4 kali, gue tetap melakukan aktivitas di pendidikan, gue tetap melakukan bisnis gue tetap menjaga studio gue. Turun lagi ke lapangan. Iya, betul. Pergi ke lapangan gue bawaannya gue pengen latihan lagi. Sebenarnya semangat itu yang kita bawa mungkin Mas Rangga ya. Kita sama di situ, titik. Cita-cita masa lampau itu ya. Yang bisa memantik api di masa sekarang. That's it. Itukah yang lu rasakan, Rangga Putra? Betul Mas, betul. Luar biasa. Teman-teman tolong dicatat ya. Lu mesti cari apa yang membuat kalian mengawali itu dulu. That's it. Dan itu yang bisa membuat kalian memulai lagi saat jenuh ya. Mungkin. Nah, alasan yang sama. Oke. Luar biasa Mas. Kita masih punya 8 menit lagi teman-teman. Mohon maaf, kita pasti akan ketemu dengan Mas Rangga dimanapun medianya. Artinya, silaturahmi kita hari ini adalah gue cuma membuka satu event yang dimana kita ngobrol bareng dengan seorang Rangga Putra. Kita pengen mengetahui bahwa Rangga Putra itu adalah seorang manusia gitu loh. Bukan seorang dewa yang selama ini kita lihat dengan karya-karyanya. Jadi kalau lu ngeliat Rangga Putra memang dewa. Gue begitu ngomong Rangga Putra, di studio gue aja nih Mas Rangga. Kalau gue ngomong nama lu, di studio gue itu, modeler-modeler junior itu pada menjerit. Gila, kayak nonton BTS, gue bilang, itu Rangga Putra, itu gue ngomong, gue mau ngundang Rangga Putra nih nanti malam. Yang benar Mas, gini luar biasa. Ada tuh namanya Rizal tuh dari Bogor tuh, gila. Nah, dia ngefans banget sama dirimu. Nah, saat ini kita buka nih, Mas Rangga Putra. Masih menggembel juga Mas. Jangan gembel lah sih. Tapi enggak, kayak kemarin naik gunung juga menggembel. Buka tenda bebas. Gue bener-bener pengen ke Jepang nih gara-gara lu nih. Ntar gue rayu istri gue deh abis ini deh. Bilang, kita mau gembel di sana Mas. Gembel di sana bro. Kita bikin vlog di sana men. Nah, kemudian ada lagi yang tanya nih Mas. Tapi ini sifatnya, ini agak lucu nih. Dari Dewi Septiani.
menurut Mas, bagi yang sudah berkeluarga, terutama cewek, masih bisa ngejar nggak passionnya atau mimpinya? Nah, dia ngarahnya ke gender nih udah nih. Karena cewek kalau udah ngikut suami, Mas, susah, Mas. Ini Menurut lu perlu gimana? manggil Mbak Safira sebentar ini. Cakap. Gimana? Karena aku nggak pernah menikah ya. Belum pernah menikah ya. Gimana Mbak Gini, Safira pendapatnya? atau gini deh. Nah, lu kalau nanya istri gue tuh begitu lulus, dia fotografer, dia langsung ikut gue. Sekarang dia bantuin bisnis gue gitu. Nah itu jawabannya kan. Oh, maksud lu itu? Gimana? Gimana Mbak Safira nggak tahu? Gimana Mas Rangga support kemauannya Mbak Safira atau gimana? Nggak ngerti kan? Kalau gue support. Gue yang kerja, semua rekening, dan semua kartu gue yang pegang dia, bukan gue. Nggak, jawabannya gini. Kebetulan ada teman cewek juga yang masih bingung soal ini. Nah, itu dia. Masalahnya mungkin adalah location. Saat kamu sudah berkeluarga harus pindah ke tempat lain, itu agak susah. Tapi kamu bisa freelance. Ah, Kalau misalnya mbaknya suka ilustrasi atau 3D, bisa freelance. Karena mungkin ya. suami nggak mengizinkan pergi-pergi ke tempat Yes, jauh kan. yes. Freelance selalu terbuka. Dan itu pun harus mengambil sesuai dengan jamnya dia untuk mengimbangi buat keluarga, betul ya? Diatur itu. Diatur lah ya. Untuk jam berkembang biak atau gimana. Yes, betul. Harus ada menurunkan spesies nih ke depan nanti. Mas, lu pernah punya temen cewek di Jepang yang bener-bener juga ibaratnya oke, dia nggak family oriented lah, tapi dia mau kerja gitu loh. Itu satu. Dan satu lagi, dia udah punya suami tapi dia tetap kerja di bidang kreatif kayak lu. Ada nggak lu punya teman kayak gitu di sana? Aku nggak Artis-artis punya cewek. teman nih. Pantesan yang dirangkul anjing kemarin ya. Bohong lu. Gua ngeliat Nggak ada. lagi di pub apa ngobrol-ngobrol, minum apa, sake atau apa Benar-benar. tuh gue bilang. Betul. Gile. Ada nggak temen lu yang Tergantung ya, kerja? karena kalau di Tokyo dalam tanda kutip Tokyo banget ya. Ya, Tokyo itu ceweknya tipe independen banget. artinya independen, Mas. Gue pengen tahu nih. Independen. Jadi dia nggak peduli amat dengan berkeluarga dan lain sebagainya. Bahkan di titik ekstrim untuk menikah pun nggak kepikir. Aku ada teman pelukis, nggak pernah menikah, tapi dia tetap produktif. Itu umur 70-an. Wow, senior banget loh. Senior banget. Kebetulan teman di galeri sama di Sanggar. Tapi dia nggak pernah kepikiran pun nggak untuk menikah. Tokyo ya. Oke. Tokyo. Jadi kita nggak bisa ambil seluruh Jepang karena tiap orang juga beda. Cuman Tokyo ceweknya agak gila-gila gitu sih. Oke. Kalau temen lu yang pernah nikah, cewek, dan dia masih eksis untuk bekerja di Jepang, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada temenku cewek yang menikah. Temen cowok 1-2. Tapi temen cewek nggak ada yang menikah. Oke. Jadi agak susah juga prioritas mungkin ya. Jadi agak susah kita kasih sampel ya, karena memang secara culture Indonesia dan Jepang ternyata berbeda sekali nih. Bener ya? Indonesia dan Tokyo mungkin. Indonesia dan Tokyo. Mungkin yang kalau di kampung-kampung masih family oriented ya. Oke. Kalau di Tokyo benar-benar mereka nggak peduli. Makanya banyak yang memasang harga tadi. Mereka nggak peduli dengan romance dan bullshit whatever. Tapi mereka mau jaminan hidup. Oke. Sedingin itu sih. Sedingin itu. Walaupun ganteng atau apa, tapi kalau nggak mencukupi ya dia nggak mau. Iya, kalau gue malah beda Mas Rangga. Kalau gue punya uang yang bisa sesuai dengan standar mereka, gue malah bisa berpikir bahwa se-worth it itukah lu buat gue? Anjing. Nah, itu dia. Makanya saat mereka sudah menikah, ada kultur lain. Istri Jepang nggak keberatan kalau cowoknya main jajan. Asal mereka pulang dan memenuhi kebutuhan. Tolong dijelasin. Karena di sini juga banyak yang belum cukup umur nih. Jadi kita menjelaskannya dengan... Karena di Jepang banyak striptease. Girls bar. Girls bar, oke. Girls bar, tadi kita datang ngobrol-ngobrol sama cewek-cewek kawaii. Itu cukup umum kalau salaryman pulang kantor nongkrong di tempat-tempat seperti itu. Dan istrinya tahu. Which is fine, karena itu tadi.
angka marginnya sudah dipenuhi dan mereka no problem kan? No problem. Iya. Itu ininya sih, harga yang harus dibayar dari kemandirian mereka. Oke. Berarti wah, ini bagus banget nih. Gue jadi tahu nih, bukan hanya sekedar kita memenuhi standar mereka, tapi ketika kita memenuhi standar mereka, mereka pun tahu bahwa standar yang udah terpenuhi bagi dia udah cukup. Jadi Dan kita bisa bebas. Betul. Jepang luar biasa. Green card hebat. Bebas. Oke. Mas, pertanyaan terakhir Mas Rangga Putra. Siap. Saya mohon maaf buat kepada semua teman-teman. Sekali lagi, kalau nanti kita pengen tahu, pengen ngobrol lagi dengan Mas Rangga Putra, tentunya nanti saya banyak ngobrol lagi. Pertanyaannya. Iya, banyak. Tapi waktu nih, karena kita harus menghormati waktu ya Mas Rangga juga. Dan teman-teman, insya Allah ke depannya kita pasti akan bicara-bicara lagi dengan Mas Rangga. Tapi untuk saat ini, mohon maaf, saya terpaksa harus menutup dengan satu pertanyaan terakhir, yaitu ada yang bertanya gini, Mas. Permisi Mas Rangga, saya ingin bertanya, apa Mas Rangga sampai titik ini karena Mas Rangga goal oriented atau Mas Rangga lebih menikmati proses? Nah, menikmati proses. Luar biasa. Itu tadi, sampai ketika saya harus leave it, saya belum memikirkan. Selama ini saya masih take it kan. Nanti ketika waktunya saya harus leave it, baru saya mikirkan mau kemana. Oke. Gue setuju. Dan lu tadi udah banyak nyebutin sampel-sampelnya di depan ya? Betul. Oke. Itu pertanyaan terakhir dari penonton, dari audiens kita, dan sekarang ini pertanyaan terakhir dari gue. Seorang Rangga Putra, sahabat gue yang sangat luar biasa, thank you banget. Gue inget banget waktu lagi 6 tahun yang lalu kita pernah ngisi acara di SSR Jakarta. Betul Mas, masih ada aku kaosnya SSR. Masih tak pakai kemarin. Luar biasa, thank you Mas. Oke, Mas Rangga, gue punya pertanyaan sama lu. Oh, dia ngambil apa nih? Kayaknya kaos nih yang diambil sama dia. Ini ya? Oh man, that's amazing. That's amazing man. Walaupun gue udah nggak di situ, kenangannya luar biasa sama lu. Iya, saya masih pakai. Oke. Luar biasa Mas Rangga. Thank you banget ya Mas. Emang kenangan kita ini luar biasa. Betul, Mas. Mas Rangga, gue ada pertanyaan. Sebagai seorang sahabat yang sangat care juga sama lu, dan lu juga, thank you banget lu juga. Kadang-kadang gue lihat, bukan kadang-kadang, mostly lu selalu mensupport secara moral, walaupun itu sebuah like. Siap, Mas. Gue pengen tanya, ending dari sebuah perjalanan perahu yang besar ini, di dermaga seperti apakah lu akan berlabuh terakhir? Apa yang ada di kepala lu? Lu akan berlabuh terakhir seperti apa? Lu pengen hidup lu terakhir seperti apa? Kalau kita semua boleh tahu. Silakan Mas. Ada bayangan pengen balik ke Indonesia sih suatu hari nanti. Masya Allah, luar biasa. Di Indonesia yang lain. Ini apaan? Apaan Indonesia yang lain? Maksudnya kultur itu berubah sangat cepat kan. Indonesia hari ini beda banget sama Indonesia 5 tahun yang lalu. Oke, maksud lu itu ya? Ya, okay. Jadi kalau saya balik mungkin 10 tahun lagi balik ke Indonesia, mungkin Indonesia tahun itu akan beda banget dengan Indonesia yang sekarang. Oke. Orang-orangnya, industrinya. Yes. Kalau gitu, sekarang industrinya masih belum mau. Gue setuju. Terus I'm saying, ya. Gue setuju. Jadi mungkin 10 tahun lagi udah beda, udah sangat kondusif, lebih enak. Oke. Indonesia yang lain. Plus, lebih bisa juga selain lu balik, lu juga bisa dapat pasangan nanti bro. Gue doain. Istri gue doain. Lagi ya? Berarti udah 50. No problem, man. I'm joking. No problem, man. As long as lu semangatnya tetap seperti kuda liar ya, bro. Semangat, pasti semangat. Gue yakin semua teman-teman di sini. Gimana? Semua hal bisa ditwist jadi positif. Nah, ini dia yang gue senang dari Rangga Putra nih. Harus ditwist dong. Semua bisa misalnya ditwist ya. Misalnya kita nggak punya duit buat makan, kita bisa ditwist bisa buat diet kan? Betul. Setuju. Semua bisa ditwist. Semua bisa ditwist. Termasuk banyak orang yang bilang, aduh udah tua nih, lu nggak boleh lu udah tua gini segala macam. Gue termasuk orang yang menolak tua. Kenapa? Karena ketika kata-kata tua itu disebutkan, itu kayak gue, oke, secara fisik memang justru Deddy Corbuzier aja umurnya lebih tua dari gue.
dia dengan olahraga yang teratur, ternyata fisiknya dia itu dianggap jauh lebih muda. Nah, tua itu bagi gue yang paling bahaya, Mas Rangga. Itu jangan sampai masuk ke hati dan sanubari. Jadinya kalau orang tua tuh takutnya lemes, malas. Malah gue ngeliat anak-anak muda yang sekarang malah justru lebih tua daripada kita yang udah tua-tua nih. Betul. Sama alasan juga kemarin menggelandang sendiri ke gunung juga. Badan capek-capek kan? Kalau kita nggak ngapa-ngapain. Yes. Langsung ambil tas, pagi itu nggak ada pikiran, lihat Google Map sebentar. Lihat Google Map, harus kesini. Oke, berangkat. Luar biasa. Fresh lagi di gunung kan. Wah, man. Nggak terlalu overthinking. Gue ngomong sama lu nih, gue jadi semangat. Ini kalau tempat fitness ada yang buka 24 jam nih, gue langsung berangkat ke tempat fitness nih. Berangkat. Langsung ambil barbel, Mas. Ambil barbel. Luar biasa. Mas Rangga, luar biasa banget. Teman-teman, kita semua sudah dengar sharing session dengan Mas Rangga. Sekali lagi di konten yang gue bangun dengan Mas Rangga Putra ini. Dan mungkin gue berharap gue sama Rangga Putra akan terus duet untuk menceritakan keadaan terupdate yang ada di Jepang. Jadi duo Rangga nih akan terus ngobrol. Terutama tentang hal-hal yang sifatnya non-teknis. Karena bagi gue, dan juga gue yakin bagi seorang Rangga Putra yang saat ini sudah ada pembuktiannya, tinggal kita tunggu berlabuhnya di mana. Gue yakin bahwa mentalitas, attitude itu comes first ya, dibanding lu hanya sekedar berbicara tentang teknis gitu loh. Dan jalanin sesuatu yang lu kejar itu dengan benar-benar bukan hanya sekedar passion, tapi happiness passion. Itu sangat penting buat teman-teman semua. Dan tadi yang Mas Rangga bilang, kalau lu mengalami sesuatu titik yang drop, yang down, ingat sesuatu yang men-trigger lu dari awal. Apa yang membuat lu dari awal itu sampai di titik ini? Itu penting banget buat teman-teman semuanya. Bener ya? Dan satu lagi, silakan. Semua itu terjadi di dalam kepala, Mas. Luar biasa. Semua itu terjadi di sini. Yes. Sebelum ataupun sesudah itu semua diproses di dalam kepala. Jadi tinggal gimana kita memprosesnya. Luar biasa. Yang tadi lu kasih sampel-sampelnya ya. Ketakutan, misalnya mau ngedaftar, ngeplay kerjaan, ketakutan nggak diterima. Itu kan semua terjadi di sini. Sebelum terjadi, tapi sudah ada di dalam kepala. Yes. Tinggal semua terjadi di sini. Betul. Ketika lu nggak punya uang untuk makan, tadi yang lu bilang, anggap aja ini lu lagi diet. Kan sehat juga toh? Bikin six-pack. Six-pack, man. Tapi kalau di Jakarta jangan six-pack, bro. Karena six-pack sekarang disukai sama laki-laki daripada sama perempuan. Oh, bisa ditulis. Banyakin teman. Siapa tahu temennya ada yang cakep. Betul. Tapi harus beda jenis ya. Masuk ke pergaulannya, no problem. Oke. Semua bisa ditulis. Semua bisa ditulis. Oke, teman-teman. Ngalor ngidul ini. Terima kasih, teman-teman. Maaf, nggak bisa jawab semua. Baik. Rangga Putra, gue yakin orangnya baik banget. Kita pernah ngobrol hampir 1 jam lebih. Dan gue rasa konten ini memang harus kita batasin. Karena ini untuk mengatur rasa rindu kita dengan seorang Rangga Putra. Kedepannya, kita akan terus, tentunya dengan kesediaan beliau, kita akan terus meminta beliau untuk sharing sama kita, apapun itu. Entah nanti dia akan sharing sesuatu hobi yang lain, yang bisa di-sharing ke kita juga. Tapi sebelum mengakhiri ini, mari teman-teman kalau bisa kita nyalain kameranya. Dan ini kalau bisa ya, tapi mayoritas untuk menunjukkan dukungan kita juga kepada seorang Rangga Putra. Dari event ini, kalau kalian merasa event ini sangat bagus banget dengan kalian, karena di event ini kita belak-belakan ya, Mas. Di konten ini kita nggak jaim loh. Ya, di konten ini kita tidak jaim. Kita tidak mau jadi orang-orang yang jaim. Kita mau apa adanya. Teman-teman, mari kita aktifkan kamera bareng-bareng. Terus kita berfoto bareng, ya, di capture nanti sama tim saya. Ini sebagai satu bukti kita menunjukkan bahwa kita menghargai waktunya Mas Rangga. Kira-kira beda berapa jam, Mas? Kita dengan yang 2 jam. 2 jam. Kita menghargai waktu beliau. Beliau benar-benar memberikan waktu, memberikan ilmu, memberikan sharing pengalaman. Ayo kita sama-sama nyalain, Mas. Semuanya, teman-teman. Halo, luar biasa. Terima kasih sudah joinan. Oke, teman-teman. Mas Agus, Mas Nanda, Mas Aristio, Mas Taufik, Mbak Dewi, Mas Ricardo, Mas Amri, Mas Thomas, Mas Feni Alson, Mas Lu sebutin bisa sampai pagi nih, cuy. Berapa orang sih? Banyak banget. Oh, ini ada page-nya ya? Oh, oke. Semua teman-teman maaf, nggak bisa. Iya. Dewi dan Angel tolong dibantu dong di capture ya. Di capture ya. Oke, semuanya kita dukung Mas Rangga. Mas Rangga, kira-kira kalau kita boleh tahu tangannya mesti ngapain nih, Mas Rangga?
Sembarang, Mas. Sembarang ya. Oke. Bebas. Gue angkat jempol aja deh. Oke, semuanya teman-teman, kita boleh terserah ngapain. Kalau gue ngangkat jempol buat Mas Rangga sambil difoto. Ayo semuanya berekspresi, silakan. Oke, kita kasih waktu ya. Dihitung, Dewi silakan. Foto semuanya. Oke. Dan selesai. Teman-teman, terima kasih sudah mampir di konten gue dengan Rangga. Kedepannya kita akan terus bikin konten-konten yang seru bersama Duo Rangga. Malam ini diresmikan Duo Rangga. Dan mohon doanya dan juga berikan doa yang terbaik buat Mas Rangga. Ya, Mas Rangga ada pesan terakhir? Silakan. Cukup kayaknya. Cukup. Oke, teman-teman. Mas Rangga mungkin? Kalau dari saya, apa yang udah diberikan oleh Mas Rangga tadi, mudah-mudahan kalian terima ini sebagai sesuatu yang mendrive kalian untuk bisa menjadi orang yang bisa menjaga impian. Bagi saya ini sangat penting. Kita nggak berbicara teknis, tapi hal yang lebih teknis ini apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rangga. Satu mas. Oh ya, silakan. Lakukan apapun yang kalian mau, asal nggak melanggar hukum. I love it. Termasuk lari-lari telanjang bulat tadi yang lu bilang ya? Bebas, no problem. Oke. Siap. Oke, teman-teman, Mas Rangga Putra dan semua teman-teman yang ada di sini, thank you banget. Kita ketemu lagi nanti. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Oke, bye-bye. See you. Thank you, Mas. Bye-bye, Mas. Thank you Terima kasih, semuanya. teman-teman. Oke. Dewi, silakan di log out.